Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi at-Taurah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syadriyah wa amma man qadarahu fa biya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan kepada Allah Ta'ala dengan larangan-larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang ketentuan di yaumul hisab. Allah sudah berkata fa amma man thaqqalat mawazinuhu fa yang artinya barang siapa yang pahalanya lebih banyak dibanding dosanya, maka dia akan dimasukkan di dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dan kenikmatan yang paling nikmat, namanya keridhaan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang pahala bisa dibanding dengan dosanya atau dosanya lebih banyak, maka fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya itu di neraka. Pertanyaannya, kira-kira seandainya itu saat ini kita itu ditimbang amal kita, ya, kira-kira yang lebih banyak yang mana, ya, pahala apa dosanya, ya, itu dengan kita tadi kita semestinya di dunia ini harus berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan cara mencari amal-amal yang utama yang lebih besar. Lah salah satu adalah sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa salah satu keutamaan adalah dilipatkan pahalanya berapa? 2 miliar. Ya, ada yang 25, ya. Tetapi yang namanya pemam tingkatnya berbeda-beda. Maka manfaat mengaji itu ada 3. Yang pertama, menambah ilmu dari yang tidak menjadi tahu. Yang kedua adalah mengingatkan, sudah tahu tapi lupa, ya, maka diingatkan. Yang ketiga adalah mentakkidkan, sudah tahu, sudah mengetahui kemudian ditakkidkan,
supaya lebih tahu lagi. Ya, kemudian mungkin sebagian mengatakan bahwa Nabi bersabda, sholatul berjamaati, sholat berjamaah itu afdol, lebih afdol, utama min sholatil fardhi dibanding sholat sendirian bisa iwasna darajat dengan 27 lipat pahalanya. Kalau kita cermati dalam urusan dunia, kita seandainya disuruh milih ibu-ibu, gelang karet gelang mas pilih pun ibu, mergone nopo? Mergone larang pak. Lah kalau seandainya ada ibu-ibu, seandainya ada ibu diruntuk milih gelang dan kamu pilih gelang emas, berarti kira-kira ibu yang beribun. Dit 1000 kali 100.000 pilih 1000 berarti wong nopo? Wong bodoh, ya. 27 dan 1 pilih 1 berarti wong nopo? Maksudnya ada jangan kalau nyanda itu. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang begitu, maaf saja kita maksudnya itu kadang-kadang ada namanya kejahilan, kebodohan, ya, suruh pilih yang banyak dan malah pilih apa namanya kebodohan. Pentingnya belajar, pentingnya kita selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim itu sangat-sangat harus kita tekankan lagi, ya. Siratal alaihim, jalannya orang yang bernikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dibagi Islam ya beri iman, ya. Kemudian ada banyak perilaku. Yang pertama, ya, orang sholat berjamaah di masjid bersama imam tidak terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, ya sholatnya jamaah, tapi tidak jamaah. Imam duhur jam 2 jam kali konco kan juga berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya jamaah tapi yang rumah karo bojone. Ya. Pertanyaannya kira-kira itu semua itu derajatnya 27 atau tidak, ya. Kemudian hati ini kurang lengkap. Lengkapnya kalau kita lihat di kaji yang lainnya, ternyata yang pahala 27 itu adalah Nabi katakan, ya, sholatul rajuli fi jamaatin. Sholat itu doaku ala sholati baitihi, dilebihkan dibanding sholat di rumahnya atau di pasarnya, ya. Kalau sekarang diganti dengan di pasar, di kantor, ya, di pabrik, kan sebagian orang kan kerjanya di pabrik ada musholanya, kemudian ada masjid di kuburan ada, sholatnya di musola, namanya sholatnya di tempat kerja. Khamsa wasna lipat sebanyak 25 lipat. Lah itu disebabkan bahwa anahu indah tambu'a 25 itu dengan syarat yang pertama, ketika dia lupa asal wudu'a, mereka membaguskan wudunya harus dibaguskan. Wudu yang bagus itu wudu yang membasuh semua anggota wudu yang harus dibasuh. Membasuh itu ada yang sekali, 2 dan atau 3 kali. Jadi ketika kita basuh itu boleh sekali, boleh 3 kali. Kalau 4 kan nggak boleh, ya. Kemudian yang berikutnya kita cermati ketika kita membasuh tumit kita, ya. Kadang ada bagian yang dia itu tidak kena air wudhu, karena apa? Tumitnya kan bendol, ya. Kemudian kadang-kadang airnya itu apa? Tidak lewat di bawahnya tadi, itu harus diperiksa. Sampai pernah bersabda kepada orang sahabat yang tidak sempurna, sampai dikatakan welul li abdi minana,
itu bagian dari api neraka. Jadi kalau ada bagian wudhu yang tidak teratur akan menjadi api neraka. Makanya monggo wudhunya disempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya ke masjid. Rumah kerja ilah masjid, lalu ilah sholat. Kemudian dari rumah ke masjid dengan tujuan utama itu untuk sholat, bukan untuk kewarung. Tahu? Yang penting ada ajeng dan kewarung mampir masjid sih. Berarti tujuan penting. Kita tujuan kewarung. Tujuan ke masjid. Maka itu menjadi tujuan utama, tidak tersimpangkan dengan kepentingan yang lain. Sumalakut kudwatan, kalau sudah begitu niatannya, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali rubi'at lahu bi'at darajatan, kecuali akan diangkat derajatnya satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Semakin banyak langkah yang dilangkahkan, akan semakin banyak derajat yang ditinggikan dan banyak dosa yang dihapuskan. Makanya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Ini mangkat. Itu aturan mangkat yang berdoa, ya, harus dimanfaatkan. Langkah itu dimanfaatkan, ya, sekedar suatu analisa orang sekarang, ya, atau tentu anak-anak sekarang, termasuk anak saya. Rumah saya jalan paling 200 meter, gitu. Nanti bawa motor, gitu. Ya akhirnya apa? Ya nggak ada langkah yang tadi. Ganti ban roda ubeng. Maksudnya banyakkan langkah-langkahnya. Yang rumahnya dekat dengan Mbak Haji tadi, dia pada rumah sekarang, beda. Ubeng kampung saya, ya, ubeng kampung saya kakean apa? Nanti bisa dengan yang lainnya, gitu. Setelah sampai di masjid ngapain? Ya, kalau belum adzan itu sholat tahiyatul masjid dulu sampai nunggu adzan. Adzan kemudian sholat qobliyah dulu sampai nunggu iqomah. Ya, nah ketika nunggu iqomah itu lam tanjalatu yusoro alaihi. Ya, tidak henti-hentinya matur bersolat atas mereka. Didungoni malaikat sampai datangnya waktu iqomah. Seandainya kita selesai sholat qobliyah sampai umumnya 5 menit, umpamanya 5 menit, maka itu akan selalu mendoakan. Bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma rahmat. Ya Allah, rahmatlah orang ini. Ya Allah, dosa orang itu dilihat oleh malaikat. Ya. Lah kalau sholatnya juga tidak ditunggangi malaikat. Kenapa? Karena sholatnya kan tidak nunggu iqomah. Jadi ada 2 orang A dan B. Keduanya dengan adzan, A ke masjid, B tidak ke masjid atau di rumah. Maka ketika A di masjid, dia sholat nunggu iqomah, ditunggangi, B di rumah. Langsung sholat, langsung salam, langsung yang lain. Itu kan tidak ada di dalam malaikat. Itu sebagian bedanya. Kemudian selama itu tidak berhadas, ya, kemudian yang berikutnya, dan dia termasuk orang yang ketika dia nunggu sholat lanya jalur spirituality, mana sholat selama dia menunggu sholat. Soalnya tadi saya contohkan, habis adzan kita sholat terus salam. Kemudian nunggu iqomah itu dihitung sholat terus. Seandainya waktunya agak panjang, ada sebagian negeri yang jaraknya 15 menit,
Seandainya kita 3 kali selesai, berarti 2 kali tetap dihitung apa sholat. Itu panggilannya orang-orang yang sholat di masjid sama imam rawatib. Nah, yang Bapak Ibu, begitu banyaknya fadilah orang sholat berjamaah bersama imam rawatib. Lalu kemudian setiap kita itu pasti punya halangan, rintangan, gangguan, ujian. Maka menurut disikapi, entah itu pekerjaannya, saya itu kalau kerjaan pakai peraturan perusahaan, Bu, terus banyak berdoa ya supaya dimudahkan untuk sholat jamaah. Saya pernah buka video ya, sebab itu seorang pengusaha kafir memberikan waktu sholat kepada karena untuk sholat berjamaah di masjid. Itu orang kafir. Jadi ada kemungkinan kita usahakan untuk apa? Berdoa. Lah kalau pas tidur bagaimana? Sekarang pakai alarm. Ya, saya sama bilang cirinya orang modern, orang yang bisa mengelola waktu. Ya, Pak ada waktunya jam berapa? Dan itu ada waktunya. Usahakan 10 sebelum itu sudah dalam keadaan bangun. Amun kumat lagi tangi, kita lah, diusahakan Bapak Ibu. Termasuk saya juga begitu. Ya. Kemudian usahakan Bapak Ibu, terutama Bapak termasuknya, usahakan ke masjid itu pakai pakaian terbaik yang dimiliki. Ya, Allah katakan bahwa gunakanlah zinatun yang baik ketika kamu datang di masjid sebagai takdirnya dan masjid kita. Meskipun ngapunten dan doa itu langsung belum tok, itu beberapa punya cuma itu. Tetapi kalau punya yang baik, mungkin banyak yang lebih baik tadi. Nanti kalau kita itu semakin menyempurnakan amal-amalnya sumulia, ya. Karena jangan sunnah, sumulia itu adalah kelengkapan, dilengkapi semuanya. Wudunya, jalannya, itu dilengkapi. Kita akan mendapat pahala yang sumulia, ya, pahala yang lengkap, ya. Dan sebaliknya kalau nggak ada ya nggak ada pahala. Makanya kita harus berusaha untuk semakin melengkapi dan menyempurnakan amal kita. Contoh makanan, kita kenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau makan cuma nasi dan sambal itu langsung berlaku. Nah, sana enak buatan. Enaknya pripun? Enaknya bisa lengkap, 5 sempurna. Pun lengkap ning segone mambu pripun? Namanya harus sambil dan kami. Sambil itu lengkap 5 ada semuanya. Karena adalah sempurna, sego, jejek, mangat. Jangan harus lengkap 17 jenis dan sebagainya. Akan lakukan tadi, ya. Lah kalau hanya untuk urusan manusia bentuk, untuk harus lebih daripada tadi. Ya, lagi untuk kita semuanya berusaha untuk semakin menyelamatkan kita, ya. Oleh Bapak Ibu, nanti kalau kita tuh sampai di akhirat sana, salah satu yang adalah penyesalan, ya. Serta akan menyesal. Yang sholat di masjid nyesel, ya. Yang menyesal kenapa? Ya, karena Allah akan menampakkan pahala dan amal kita. Seandainya kita tahu kalau orang sholat berjamaah di masjid,
dia akan minta tidak cuma 5 kali waktu, 17 kali atau lebih banyak dari itu. Lama-lama saking banyaknya tadi, ya, usahakan kita untuk menata diri, ya, dan lain untuk bisa sholat berada di masjid-masjid kita. Kemudian berikutnya hasungan untuk sholat berjamaah. Suatu hari ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah sahabat Nabi yang buta, nggak bisa melihat. Kemudian jarak rumah dan cukup jauh, soalnya dia matur Nabi, duh Nabi, saya ini orang yang buta dan tidak ada pemandu atau yang nontonan ke masjid. Bolehkah saya itu sholatnya di rumah, nggak ke masjid? Ya, nanti kan oh ya silakan nggak apa-apa. Nah, di rumah. Lah ketika Allah akan balik kemudian ditanya, apakah mau dengan adat? Dengan akan tetap kamu ijabah. Ya. Sikap Nabi ini kira-kira Bapak Ibu sebagai bentuk penyiksaan apa bentuk kasih sayang? Wong toko jikon itu dari Nabi itu kasih apa suatu penyiksaan? Kasih. Jadi meskipun kamu buta saja tetap ke masjid. Kenapa begitu? Karena besarnya pahala sholat berjamaah. Yang salah-salah saya sampaikan, seandainya Pak Lurah mengumumkan besok warga Sabrang jam 7 pagi ada bantuan per orang 10 juta, hitung kepala, ngambil di kelurahan. Panjenengan bapak ibu anak 3, mbah-mbah 2, mbah-kong mbah putih. Mboten saged nampak inten dikatakan jenengan keluar mboten. Becake. Ya. Di becake margane 10 juta. Ya, ada sempat ini. Teman saya itu punya nenek, punya kakek. Kakeknya itu sampai ngontrak becak untuk sholat 5 waktu dikontrak. Ya, nah dari kamu besar yang lainnya sampai begitu. Ya itu apa? Yakinnya dengan pahala sholat berjamaah. Saya tahu Bapak Ibu ini terutama untuk para imam. Kalau kemudian imamnya imam yang lebih sempurna. Ya, Nabi sabdakan ketika sholat berjamaah selesai, ternyata Bapak Ibu pahala tidak sama. Ada yang dapat 10%, ada dapat berapa dan sebagainya. Itu ditentukan banyak faktor, sama-sama adalah kekhusyukan dan keingatan ketika dia sholat. Karena sholat itu adalah dzikrullahi akbar, perbuatan yang digunakan untuk dengan sebenarnya pengingatan. Kenyataannya ketika kita sholat, ya, ingat dan tidaknya kepada kira-kira banyak sing pundi. Allahu Akbar ingat, bermoco kita pun boten ingat. Nah, Fatihah Bismillah ingat, barbalabdolin orang ingat. Nah, itu sebagai indikator untuk menambahnya pahala. Makanya kepada yang jadi imam, maksud saya, ya, usahakan imam itu banyak ingatnya supaya omnya dapat banyak pahala tadi. Ya. Nah kemudian kalau orang itu semakin banyak dapat pahala, maka salah satu dampaknya hatinya semakin tenang. Ya.
Kemudian gangguan masjid tidak begitu banyak. Kenapa? Sebenarnya keluar. Jadi kalau ada suatu masjid berjamaah itu setan akan menyelinap. Kemudian dia akan membisiki kepada setiap jamaah. Utur kata, ingatlah ini dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang sholat membaca bacaan sholat, tetapi ingatannya kemana-mana, itu godaan setan tadi. Ya, maka seandainya kita bisa meninggalkan sholat kita, maka akan mendapat yang lebih besar. Ya, kemudian apa itu? Ancaman, maaf saja ini untuk mengenai kita. Ancaman bagi yang tidak berjamaah di masjid. Saking sayang kepada kita, sampai Nabi itu mengancam orang yang tidak sholat berjamaah. Waladhi nafsi biyadihi, demi dan yang ditanya, labat hamamtu, sungguh-sungguh aku sangat-sangat ingin seandainya aku perintah orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar. Kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengimami sholat. Aku akan mendatangi rumahnya orang yang tidak datang sholat jamaah, untuk saya bakar. Misalnya kepada kita, begitu sayang kepada kita sampai seperti itu. Ya, karena pada sholat jamaah tadi, ya, berusaha sedapat mungkin sholat jamaah. Kalau belum bisa 5 kali, ya 4 kali, ya, belum sempat ya 3 kali, minimal sekali, entah subuh dan kalinya. Ya, pagi subuh belum tangi bentar di pencaranya. Zuhur kali kerja, asar belum mulai, maghrib belum ngadus, isya belum. Memang adalah hal tadi. Ya, kalau kita bersungguh manjada, ya, setan itu kalau kita melemah dia akan menguat, dan sebaliknya. Kalau kita menguat dia akan melemah. Itu contohnya begitu. Ya, kalau kita berazam, ya, sungguh setan akan melemah, ya, dan sebaliknya tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau masjid kita itu begitu makmurnya, insya Allah akan berdampak pada desa kita, semakin barokah, ya, dan sebaliknya. Yang sudah sampaikan, ada masjid sing tunggu jenenge Raden Nabi, ya, yo sing adan, yo sing umat, yo makmum, yo imam, yo sing buka pintu, yo sing tutup pintu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hampir sama banyak, ya, masjid-masjid yang mau saja ketika sholat berjamaah banyak gaduhnya. Saya pernah sholat Jumat di daerah Baki, ya, ada sekolahnya itu. Sejak sebelum adzan sholat Jumat sampai selesai itu suasana ramai terus, ya, itu jadi dosa orang, ya. Sejak sebelum adzan, kemudian khotbah dia ramai, sholat dia ramai, habis sholat dia ramai, ya. Itu kan suatu yang tidak kondusif. Monggo, ya, kita semuanya mari kita kondisikan masjid kita semuanya, ya, Bapak Ibu teman saya, monggo dikondisikan untuk lebih kondusif, ya. Ada waktu-waktu untuk anak kita bermain, monggo, ya, diciptakan waktu beranak kita sebelum dan sesudah sholat berjamaah.
Ya, ya nanti dia juga senang ke masjid, gitu. Tetapi kalau sudah angkat terus dikondisikan, adik-adik anak soleh sudah ada, mari sholat dulu 2 rakaat. Gitu, prakteknya buatan diulangi lagi. Namanya apa? Namanya nasihati begitu. Gitu. Nanti Bapak Ibu lama-lama kan akan mapan sendiri, gitu, ya. Nah, kalau itu insya Allah majelis semakin makmur dan semakin barokah. Tetapi kalau kita tidak mau berusaha, maka akan jadi tadi masjid yang ada Raden Nabi. Ya, saya pernah sholat di tempatnya adik saya di Ponorogo. Wes diadani terus dan pujian sana tidak ada yang datang. Kalau tadi panjang nanti kita adalah orang lain kurang. Semuanya semoga kita semuanya diberi kemampuan untuk bisa sholat dengan sempurna dan kita sadar semoga akan menjadikan kepada kita dunia maupun besok di akhirat. Demikian yang saya semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.